Tafadhol ya Ustaz Luna, barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ahibati fillah, teman-teman dan saudariku yang tergabung dalam kajian bersama tim bekerja mengaji. Dalam kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan serial kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Ya, kita akan membahas satu topik terkait dengan keseharian kita. Ada makanan sehat sebenarnya, ya. Ada menu yang sehat, ya. Tapi apa? Tapi banyak dari kita yang mungkin meninggalkan salah satu jenis dari tanaman ini, yaitu pohon tebu. Subhanallah rahmatullah jami'an. Pohon tebu ini tidak bisa kita katakan pohon yang masuk dalam jadwal Tibbun Nabawi. Ya. Dan pohon ini Allah tumbuhkan dengan sekian banyak keutamaan. Walaupun nggak masuk dalam jadwal Tibbun Nabawi, bukanlah termasuk tanaman yang tidak boleh dikonsumsi untuk meluruskan mindset sebagian kaum muslimin. Dan Al-Quran termasuk a'dhamu syifa wa aktsaru dawaan. Ya, Al-Quran itu adalah termasuk obat yang paling agung dan dia Allah jadikan sebagai kesembuhan. Nah, melalui perantara Al-Quran ini. Dan rahimahumullah, qasbu sukar ini, ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis tentang haud, tentang telaganya Nabi SAW. Tentang telaganya Nabi SAW, ya, di antaranya ma'uhu ahla minas sukar. Air telaganya Nabi, ya. Nanti di telaga Nabi ini subhanallah disebutkan di antara sifat-sifat. Dalam hadis yang sahih di antaranya awwalun nas alladhi yashrab fi haudin Nabi SAW. Orang yang pertama kali minum dari telaganya Nabi SAW siapa? Mungkin selama ini Anda bertanya-tanya, terbetik, siapa ya yang kira-kira nanti orang yang pertama kali minum telaganya Nabi sebelum melewati Shiratal Mustaqim? Ya, jawabannya dalam hadis yang sahih adalah Ahlul Yaman, yaitu para penduduk dari Yaman. Mereka yang pertama kali minum telaganya Nabi. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih pula, wa man yashrab minhu lam yadma abada. Bahwasanya orang yang minum dari telaganya Nabi senantiasa nggak pernah akan haus. Ya, juga disebutkan bejananya ina atau bejana dari telaganya Nabi SAW apa? Kan nujum fis sama, seperti bintang di langit, sangat banyak sekali. Nah, juga disebutkan telaganya Nabi sangat luas sekali, telaga yang paling besar, lebih besar dari telaganya Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi yang selainnya. Dan masing-masing nabi punya telaga dan ukurannya, ya, sebanyak umatnya. Karena umat Nabi SAW yang paling banyak, maka telaga Nabi SAW yang paling besar. Dan ada Nabi yang punya 1 pengikut, 2 pengikut, maka telaganya juga kecil. Nah, dan juga di antaranya disebutkan riwayat, yaitu dari riwayat yang disebutkan ma'uhu ahla minas sukar. Air dari telaga tersebut lebih manis daripada sukar. Sukar itu artikanlah seperti gula. Tapi maksudnya kalau ada lafaz sukar di masa silam, bukanlah gula, tapi apa? Qasbus sukar, yaitu tanaman atau pohon tebu. Tanaman atau pohon tebu itu maksudnya. Tetapi
sekali lagi ya, hadis ini sebagaimana disebutkan Syekh Shu'aib Al-Arnaud ya dan Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, bahwasanya dalam hadis ini ya tidak ditemukan lafaz yang persis menjazm seperti ini, bahwasanya airnya lebih manis daripada sukar atau tebu ya. Ada lafaz yang lainnya, ahla minal asal, lebih manis daripada madu ya, lebih manis daripada madu. Nah, sebagaimana dalam hadis asyaddu bayadan minal labani wa ahla minal asali, dia ini lebih putih daripada susu dan manisnya lebih manis daripada madu ya. Adapun hadis ini riwayat Imam Bukhari juga riwayat Imam Muslim, ini yang sahih. Maka lafaz yang sahih adalah bahwasanya air telaganya Nabi SAW lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Jadi lafaznya yang benar demikian, lebih manis daripada madu, bukan lebih manis daripada tebu. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Nah, subhanallah rahmatullah jami'an. Dari hadis ini berarti dia tidak sabit disebutkan akan pohon tebu di dalam satu hadis ya, satu hadis, terutama hadis yang kita baca ini. Kemudian alhamdulillah jami'an, tebu memiliki banyak khasiat, banyak manfaat. Sebelum kita membahas tentang keutamaan yang disebutkan oleh kedokteran klasik yang dengan seni keunikannya dari panas dan dingin, kita akan bahas yaitu dari sisi sudut pandang kedokteran modern. Ya, sudut pandang dari kedokteran modern, bahwasanya mereka meneliti manfaat tebu, ya selalu melihat manfaat, selalu melihat kandungan dari tebu. Ya, karena di zaman kita hidup sekarang ya penuh dengan fasilitas untuk meneliti satu herba, satu tanaman, satu jamu, isi kandungannya, kemudian dikaitkan dengan penyakit. Ya, kalau di masa silam dengan keterbatasan alat yang ada, maka mereka hanya menentukan sifat, ya, mereka menentukan sifat, kemudian dicocokkan penggunanya dengan lawan dari sifat tersebut, ya, dari lawan sifat tersebut. Nah, disebutkan di antara kandungan dari tebu mengandung polifenol. Nanti kita cocokkan dengan kedokteran klasik. Ya, tebu ini mengandung polifenol yang fungsinya adalah sebagai antioksidan. Fungsinya sebagai antioksidan untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, yaitu antioksidan atau racun. Ya, tidak seperti pada gula yang hanya mengandung glukosa. Nah, polifenol sebagai apa? Sebagai antiviral atau antivirus, anti alergi, juga anti radang. Nah, ini yang pertama, kandungan yang pertama. Kandungan yang kedua, dia mengandung vitamin dan mineral, di antaranya kalsium, fosfor, besi, mangan, karbohidrat, protein, zinc, kalium, natrium. Yang kedua. Yang ketiga, dia mengandung apa? Indeks glikemik, ya, dan kalorinya rendah sehingga apa? Aman untuk kencing manis, ya. Indeks glikemiknya dan kalorinya rendah sehingga aman untuk kencing manis, bahkan ya dia bisa menjadi obatnya kencing manis walaupun manis. Kemudian padanya mengandung sukrosa, fruktosa, ya, dan juga kaya akan serat. Nah, berikutnya dia juga mengandung asam glikolat, ya, yang dia sangat bagus untuk mengatasi apa? Radang infeksi kulit, ya, radang infeksi pada kulit. Kemudian dia juga mengandung mineral, ya, mengandung mineral sangat cocok untuk kasus osteoporosis, untuk orang yang osteoporosis. Nah, kemudian dia juga bagus untuk kasus jantung, ya, untuk kasus pada jantung,
Dan berikutnya, dia juga bagus untuk stres. Ini ajib. Nanti akan kita sebutkan ucapan para ulama klasik Arab sudah menyebutkan. Barang siapa yang setelah makan menghisap tebu, kayu tebu, maka pada hari itu dia akan menjadi terkumpul padanya orang yang penuh dengan kegembiraan. Nah, penuh dengan kegembiraan. Cocok dengan penjelasan kedokteran zaman sekarang. Mereka melihat bahwasanya dia bisa untuk mengatasi stres. Kenapa? Karena asam amino, ya, asam amino yang ada padanya, ya, akan apa? Membuat tidur nyenyak, Nah, kemudian kalium pada tebu untuk apa? Mengurangi tegangnya pembuluh darah dan arteri. Ini pembuluh darah harusnya lentur. Pembuluh darah kita keras gara-gara apa? Gara-gara trigliserid. Pembuluh darah kita banyak plaknya, ya, tadi keras gara-gara trigliserid, dan kalau ada plaknya gara-gara yaitu LDL. Nah, dan ini kalium tebu ini untuk mengurangi ketegangan pada apa? Pembuluh darah dan arteri, ya, menurunkan tensi, ya, menghilangkan aterosklerosis, ya. Juga berikutnya dia fungsinya adalah untuk meningkatkan imun. Ya, fungsinya dia adalah meningkatkan imun, ya, karena vitamin C juga mengandung antioksidan, juga menjaga ginjal baik saluran ginjal juga dari batu ginjal juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan tebu adalah pengganti gula yang aman. Energinya tinggi, ya, bagus untuk bumil, ya, juga sebagai metabolisme bumil, pencernaan, morning sickness bagi ibu-ibu yang subhanallah hamil, usia muda, morning sickness, mual-mual. Ini diantara yang ngilangin mual pakai apa? Pakai sari tebu. Nah, juga energi imun, ya, dan sembelit. Nah, ini ternyata bagus menggunakan sari tebu. Wallahu a'lam bishawab. Ini rahmatullah jami'an. Kemudian kita lihat pembahasan ulama-ulama klasik dari Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, juga dari Ibnu Muflih. Dan pemanis-pemanis di masa silam, orang-orang di masa silam, ya, ketika menggunakan pemanis pada jamu atau herbal, yang mereka pilih kalau nggak madu ya sari tebu. Kalau nggak madu ya sari tebu lah yang digunakan. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, was-sukkar hadithun lam yatakallam fi al-mutaqaddim wal atibba. Ya, orang-orang di masa silam masih jarang bicara tentang apa pohon tebu. Nah, masih sangat kurang ketika membahas tentang tebu. Tetapi ulama-ulama Islam sudah mulai membahas. Ya, ulama Islam sudah mulai membahas. Pertama kita ingin lihat sifatnya tebu. Sifat dari tebu adalah harun fi akhir ula, radbun fil ula. Ya, jadi dia sifatnya adalah panas lembab. Panas lembab. Sebagaimana jahit, sifatnya adalah panas dan lembab. Wal atiq ilal yubus. Ya, wal atiq ilal yubus wa qila as-sukkar barid. Bahwasanya tebu ini adalah sifatnya adalah dingin. Tadi ada yang mengatakan panas dan lembab. Dan ini pendapat yang paling benar. Pendapat yang paling mendekati kebenaran, yaitu dia itu panas lembab. Bukanlah seperti yang disangkakan dingin. Dan tebu yang paling baik menurut beliau adalah tebu yang warnanya putih, ya. Tebu, ya, ajwadu abyadu syafaf tabroz. Dia warnanya putih dan keras, ya, ada lapisannya, ya. Wa kullama ataqa kana altaf. Dan ketika tebu itu tua, maka tebu itu yang lebih enak. Tua, bukan muda. Nah, cuma semakin tua tebu, maka sifat panasnya akan semakin kuat. Sifat panasnya akan semakin kuat, ya. Wa huwa mulayyinun jiddan. Dan ini sangat manfaat untuk apa?
Ini untuk sangat bermanfaat untuk tubuh biar keras-keras lagi. Nah, kan kita lalu di antara manfaat tebu, ya, di antara manfaat tebu, ya, beliau sebutkan adalah huwa yuqarib fil jalai wa tanqiyati. Dia lebih condong ke arah manfaat apa? Untuk membersihkan. Seperti di antaranya membersihkan apa? Perut, usus, pembuluh darah, sistem pernafasan, ya. Wa yulayinu as-sadra wa yuzilu khusyunatahu. Dan dia bisa untuk membersihkan dada, ya, dan menghilangkan apa? Khusyunah. Khusyunahnya sudah keras, sudah kaku. Nah, wa huwa yanfa'u al-ma'idata siwallati tatawallat fiha al-marratu as-safra. Fa'innahu yadurruha istihalati ilaiha. Nah, di antara manfaatnya juga manfaatnya dia menghasilkan apa? Miratus safra, fa innahu yadurru istihalati ilaiha. Ya, tetap dia nggak boleh banyak-banyak. Ya, dia bagus untuk lambung, tapi nggak boleh banyak-banyak. Apa? Yuwallidu miratus safra. Kalau kebanyakan bisa bikin apa? Miratus safra, apa bikin darah kotor. Kalau terlalu banyak. Wadafu dararuhu bima limun au narij au ruman almas. Dan orang yang punya masalah dengan tebu, jika dia tidak kuat, ya, gigi ngilu, tenggorokan sakit, lambung langsung sakit, penetralnya adalah yaitu jeruk nipis, ya, penetralnya adalah jeruk nipis, ya, atau bisa dengan ruman almiz, yaitu delima yang asam, ya, delima yang asam. Wa huwa mufattahun lisudat, dan fungsinya untuk membuka sumbatan-sumbatan, wajib, ya. Dia bisa membuka sumbatan-sumbatan, baik itu apa diantaranya kulit, ya, pembuluh darah, usus, saluran kemih, ya. Wa yusahilu ma'adihnil lauz, dan dia sangat bagus untuk apa? Orang yang punya imsak atau konstipasi, ya. Dengan cara apa? Tebu tadi dicampur dengan lauz. Lauz yaitu minyak kacang. Nah, minyak kacang seperti apa? Kacang almond, ya, minyaknya dicampur dengan tebu. Wa yanfa'u minal qulanj wa yanfa'u al-kila wal mathana. Dan dia ternyata juga bagus untuk al-qulanj. Apa itu qulanj? Kolik abdomen. Nyeri perut yang sangat hebat. Yang nyeri perut yang sangat hebat atau kolik abdomen ini disebabkan apa? Disebabkan karena makanan. Ya, disebabkan karena makanan. Nah, seperti apa? Orang yang makan berlebihan, makan nggak pakai 3 jari, 5 jari masuk semua. Ini bikin kolik abdomen, ya. Atau sambil makan, sambil minum, atau habis makan langsung minum, sehingga apa? Rusaklah pintu lambung atau sphincter pylori. Rusaklah pintu lambung atau sphincter pylori. Jadilah apa? Kolik abdomen. Nah, dia juga bermanfaat untuk ginjal, juga bermanfaat untuk kandung kemih, ya. Dan kata beliau juga yanfa'u minal bayat ar-raqiq alladhi fil ain tu'ajib. Ternyata sari tebu ini bermanfaat untuk apa? Lapisan putih pada mata, yaitu apa? Katarak. Terutama apa? Yang masih stadium-stadium awal, karena masih tipis. Nah, karena masih tipis dari tumbuhnya katarak tersebut. Wa huwa yu'tishu duna ta'tishil asal. Ya. Dan dia ini apa? Lebih mending dibanding madu. Setelah minum sari tebu ini nggak bikin apa? Nggak bikin asal, nggak bikin diantaranya apa? Haus berlebihan, enggak, ya. Minum kalau madu atau asal, dia setelah minum madu maka haus, beda dengan sari tebu.
wa khasatan al-atiq fa innahu yuwallidu daman aqran. Terutama tebu yang sudah tua, kalau terlalu banyak dikonsumsi akan bikin darah itu keruh, darah itu kotor. Wa yahiju sofra, dan akhirnya apa? Akan memungkinkan timbulnya penyakit apa? Penyakit yaitu sofra atau jaundice terus atau penyakit kuning. Wa yuslihuhu ar-rumman al-muz. Sekali lagi kalau mengalami gangguan seperti di atas adalah apa? Cari al-muz, ar-rumman al-muz, ya. Yaitu dengan apa? Dengan penawarnya dengan apa? Dengan rumman, delima, delima apa? Yang maz, bukan muz ya, maz, yaitu delima yang asam. Nah, ini penawarnya. Ya. Wa idza tubikha as-sukar nuzi'at rahwatuhu sakanal atash. Kalau tebu tadi direbus, ya, dimasak, kemudian apa? Rohwah itu apa? Seperti busa-busanya, ya, dimasak, ya, dengan air, kemudian apa? Busa-busanya akan muncul dan busanya dibuang, ya. Busanya dibuang. Makanya ini manfaatnya apa? Untuk menghilangkan rasa dahaga yang berlebihan dan untuk menghilangkan batuk. Ini ajib, ya. Wa amma qasbu sukkar fa huwa fi tab'i sukkar wa ashaddu talyinan minhu. Nah, wa ajwaduhu al-halu al-ghazir al-ma. Dan tebu yang paling baik kriterianya adalah tebu yang dia paling manis dan apa? Airnya paling banyak. Paling manis dan airnya paling banyak. Nah, wa huwa harun nadbun fil ula. Dia sifatnya adalah panas lembab. Ya, adalah panas lembab. Kemudian wa qasbu sukkar yu'inu 'ala al-qai'. Dia sangat bagus untuk membantu apa? Orang-orang yang punya masalah pencernaan, ingin cepat mual, muntah. Nah, di antaranya tebu adalah solusi. Fa innahu wa yanfa'u as-sadr wa su'al. Dan ini manfaatnya untuk apa? Untuk penyakit pada dada, paru-paru, dan untuk batuk-batuk. Karena batuk lembab, ya. Wa yuwallidu daman mu'tadilan wa yudiru al-baul, juga sebagai diuretik, ya. Wa yajru rutubatu as-sadr, juga menghilangkan kelembapan yang ada pada dada. Nah, menghilangkan kelembapan yang ada pada dada. Nah, juga menghilangkan diantaranya kotoran-kotoran di kandung kemih, ya, juga saluran pipa pernafasan, ya. Fa ini rahimakumullah jami'an, di antara juga manfaat untuk apa? Khusyuna as-sadr wal halq idza syui, ya. Untuk apa? Untuk tenggorokan, untuk juga dada yang apa? Khusyuna, mengalami pengerasan. Keras karena apa? Di antaranya faktor usia, juga bisa karena faktor di antaranya adalah polusi, radiasi, dan sebagainya. Dan pohon tebu ini juga bermanfaat untuk menambah apa? Syahwat. Ya, untuk menambah di antara syahwat. Wa yuwallidu rihan nakhisan, dan apa? Di antaranya yuwallidu rihan wa nafkhan. Kalau kebanyakan tebu akan menimbulkan apa? Menimbulkan gas dan kembung. Gas dan kembung. Untuk konsumsi tebu, tapi Anda nggak temuin kembung, ada caranya. Disebutkan mereka, wayang bagi ayuk salah bima inharin ba'da taksyirihil yazulu nafkha. Kalau pengen konsumsi tebu tapi nggak pengen kembung, caranya apa? Ambil tebu, dicuci dengan air, ya. Setelah kapan? Setelah kira-kira yaitu diambil, ya, direbus, ya, disiram air kulitnya, ya, disayat kulitnya, kemudian disiram air, hilanglah zat-zat di sekitar antara kulit dengan dagingnya tadi, maka saat itu apa? Hilanglah penyebab kembung dari sari tebu tadi, dari pohon tebu. Subhanallah. Ajib nih, ya. Berkata Affan bin Muslim as-Saffar, ya,
Nah, tentunya kita nggak bicara akidah dan kesalahan beliau. Ya, kita lihat ucapan beliau, man massa qasbas sukkar ba'da ta'ami lam yazal yaumahu ajma'a fi sururi. Barang siapa yang senantiasa ya setelah makan dia ngisep pohon tebu ya, maka sekali lagi eh, apa pada hari itu dia akan menjadi orang yang bahagia dan gembira. Ternyata sama, kedokteran modern juga membahas demikian. Nah, orang sering konsumsi tebu ternyata apa? Bisa bikin endorfin meningkat. Nah, baik. Juga di antara manfaat tebu kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia menguatkan lambung. Ya, menguatkan lambung. Ini ajibnya, lambung kita kalau kotor banyak dahak, mata ikut nggak jernih. Ternyata subhanallah ya, sari tebu ketika dikonsumsi untuk membersihkan lambung, sehingga apa? Manfaatnya berikutnya ihdadil basar, menajamkan pandangan mata. Nah, berikutnya yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya, dia juga bisa bermanfaat diantaranya untuk al-khawanik bil gharghara, daf'ul khawanik. Khawanik apa? Yaitu masalah karena batuk pilek yang sampai nyumbat. Maka caranya apa? Sari tebu tadi dibikin kumur-kumur, dibuat dengan kumur-kumur. Nah, berikutnya dia juga bisa untuk mengatasi al-falij wal liqwah. Ya, dia bisa mengatasi al-falij wal liqwah. Apa? Cocok untuk kasus yaitu bel palsi dan stroke. Ya, bel palsi karena dingin. Tebu, masya Allah panas lembab. Begitu pula stroke. Stroke kalau akut panas, kalau kronik jadinya dingin. Nih, makanya tebu ini masya Allah ajib. Ya, tebu sangat cocok. Nah, kemudian berikutnya dia juga membuka apa? Wafathu afwahil uruk, membuka peredaran darah. Ya, termasuk untuk aterosklerosis sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Juga meningkatkan syahwat. Ya. Juga yang berikutnya untuk membersihkan usus, juga untuk membersihkan sekaligus cacing dengan hanya menggunakan tebu wajib. Coba kalau anak kecil kita dianjurin konsumsi obat cacing, ya nanti akan banyak warningnya dari obat tersebut. Ya, subhanallah obat yang paling aman, ya dan sangat bagus. Karena apa? Cacing karena suasana lembab yang ada di usus, maka perlu dikasih panas. Perlu dikasih panas. Nah, kemudian berikutnya rahmatullah, ya di antara manfaatnya juga dia juga bisa untuk membersihkan al-balgham. Ya, al-balgham yaitu apa? Dahak yang banyak di dalam tubuh, bukan hanya di perut, ya, tapi semua. Ya, kedinginan juga ikut dihilangkan. Nah, wallahu alam bishawab. Kemudian juga rahmatullah, di sini diantaranya bil jumlah fala syai'an minhu lil badan. Kata beliau seperti seolah-olah nggak ada yang lebih manfaat daripada tebu ini untuk tubuh ini. Karena apa? Saking banyaknya manfaat. Nah, saking banyaknya manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini pembahasan singkat dan ringkas terkait dengan tebu. Mungkin sisanya kepada Kang Z untuk tanya jawab. Tafadhal barakallahu fikum. Baik, Masya Allah, sangat luar biasa sekali ini para ulama Islam yang sudah meneliti sebegitu dalamnya tentang manfaat pohon tebu beserta sari-sarinya tentu saja.
Dan jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki sesi 2, yakni sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang ingin bertanya, dipersilakan boleh langsung raise hand agar dapat bertanya secara interaktif langsung, ataupun juga pertanyaan melalui melalui WA tanya jawab pekerja mengaji di 081222722347. Alhamdulillah di sini sudah ada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim dari jamaah di Bandung. Semoga Ustadz dan keluarga serta kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, pertanyaannya di luar tema. Saya punya bawaan aritmia atau ritme jantung tidak beraturan. Baru muncul saat 2018, lalu sebelumnya belum muncul. Jadi kalau keadaan sedang kurang fit atau kelelahan, bisa muncul debaran yang cepat sampai susah bernafas dan badan lemas. Adakah terapi dengan tibun nabawi untuk aritmia? Begitu Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Sekali lagi tanpa menisbatkan tibun nabawi, itu tidak bermudah-mudahan ya. Kemungkinan besar Anda ada masalah, di antaranya masalah psikis ya. Kemudian ada masalah kaitan dengan GERD sehingga berdampak kepada jantung. Nah, berdampak pada jantung. Terapinya gimana? Ya move on dari masalah Anda. Move on dari masalah Anda, kemudian konsumsi juga makanan-makanan di antaranya sifatnya adalah mendinginkan lambung Anda, misalnya menggunakan lampu kuning ya untuk lebih nyamannya. Kemudian banyakin pikir pagi petang. Nah, kalau boleh mungkin nanti bisa jabri, silahkan tafadhol barakallahu fikum. Kasih nomor anak nggak? Baik, insyaallah. Karena masih banyak pertanyaan yang perlu ditanyakan. Masya Allah, baik. Untuk untuk jamaah yang bertanya, boleh nanti untuk lebih jelasnya bertanya langsung secara private chat ke Ustazuna Abdurrahman Dhani. Untuk nomornya boleh menghubungi ke panitia Wasi Ilmu Pekerja Mengaji. Berikutnya pertanyaan melalui chat box Zoom meeting dari Ukti Ratna. Bismillahirrahmanirrahim. Sari tebu meski manis bisa dikonsumsi bagi penderita diabetes. Adakah ukuran minum bagi penderita diabetes yang aman? Dan apakah sari tebu yang dijual belikan di pinggir jalan itu sehat untuk dikonsumsi? Demikian Ustaz pertanyaannya. Syukron jazakallahu khairan. Nah, wa jazakallahu khair. Nah, aman, labas. Alhamdulillah juga sudah ada beberapa dari klien kami dengan izin Allah ya sembuh dari kencing manisnya setelah konsumsi selama 1 bulan, ada yang sebagainya 2 bulan. Cukup 1 gelas dibagi 2 saja. 1 gelas katakan 250 mili dibagi jadi 2, pagi dan sore. Nah, tapi tetap dengan catatan pola makan perlu diperbaiki. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bahkan juga kurma disebutkan syahani, kurma yang manis dengan dosis 100 gram atau 3 kali pagi, 3 kali petang, 3 biji pagi, 3 biji petang, ternyata subhanallah ajib juga bisa untuk kencing manis. Nah, untuk menguatkan fungsi pankreas. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan melalui chat WA Pekerja Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah mengkonsumsi tebu aman? Apakah mengkonsumsi tebu aman untuk pengidap penyakit ginjal kronis? Demikian Ustaz pertanyaan. Syukran jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiik. Herbal-herbal, jamu-jamu, makanan minuman yang modelnya cair atau encer seperti ini aman. Walaupun dia ada mineral, ada besi, ya, cuma nggak seperti pada kurma, ya. Maka tetap minumnya tetap nggak boleh berlebihan, ya. Selanjutnya bisa tanya ahli gizi Anda. Nah, karena lihat kandungan apa? Kandungannya Masya Allah ada besi, ada fosfor, ada kalsium, yang notabene ini berat disaring pada orang yang ginjalnya udah lemah, gagal ginjal. Nah, maka diperhatikan kepada tim gizi Anda misalnya, bagi mereka yang cuci darah. Nah, asalnya kalau ada masalah seperti ini, ya, cuci darah herbal atau yang sifatnya jamu cair lebih aman sekali lagi dibanding yang model-model serbukan, kapsul serbuk. Itu sangat nggak direkomendasi oleh ahli pengobat klasik misalnya.
Maka dari itu apa? Konsumsi yang cair-cair seperti contoh untuk bagi fungsi ginjal ada konsumsi jeli gamat juga sangat bagus, cocok. Ya. Hmm. Kemudian untuk konsumsi sari tebunya, misalkan sehari sekali, siang, jeli gamatnya pagi sore, silahkan. Jangan dicampur jamu darat, jamu laut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berikutnya pertanyaan dari Ukti Dewi di Bogor. Assalamualaikum ya Ustazi. Semoga Ustadz, keluarga, dan tim kajian selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertanyaannya, jazakallahu khairan atas air sari tebunya yang Ustadz berikan melalui suami. Afwan, kalau untuk anak yang usia 2 tahun 9 bulan, untuk mencegah dan mengobati cacingan, dosis minumnya berapa banyak per hari? Demikian Ustadz pertanyaannya. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Wajazakallah khair. Dilihat dulu terkait dengan cacingan, ya biasanya anak cacingan dengan tanda yang khas, ya badannya kecil, perutnya besar, kadang juga ketika BAB ada cacingnya, nasallallahu al-afiyah. Nah, caranya bagaimana? Kelembapan di usus dikurangin. Bagaimana cara minumnya? Nah, bagus. Sehari 2 kali, sehari 3 kali rutin. Terus dirutin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustazi. Selanjutnya di sini ada Ummu Amr yang sudah raise hand dari Saung Ukwa, Amerika dan Kanada. Tafadhol. Silakan Ummu Ammar. Ya, barusan ke-mute Ustadz. Jazakumullahu khairan Kang Zai, Ustadz atas penjelasannya di materi tebu ini. Ustadz yang ingin ditanyakan, pertama kalau di sini Ustadz, di luar negeri, tebu itu sulit sekali mendapatkan yang fresh. Jadi adanya dalam bentuk kemasan, maksudnya botol atau can. Nah, apakah itu bisa kita konsumsi disamakan dengan tebu biasa? Yang kedua Ustadz, untuk usia yang udah udzur Ustadz, misalnya udah 50-an ke atas, apakah boleh mengkonsumsinya setiap hari? Atau ketika berpuasa, buka puasa gitu Ustadz. Apakah itu bagus? Dan apakah ini juga bagus dikonsumsi ketika Ramadan Ustadz, yang puasanya setiap hari? Terus satu lagi Ustadz, yang untuk masalah mata, apakah dengan mengkonsumsi cukup rutin ini bisa juga membantu untuk kesehatan mata yang katarak Ustadz? Jazakumullahu khairan. Masya Allah, 4 langsung nih, moga-moga hafal aja. Nah, Ustadz. Yang pertama tadi apa Bu? Yang pertama satu-satu dulu. Tebunya di botol Ustadz, karena kita nggak dapat yang fresh. Pakai pengawet nggak Bu? Belum dibaca sih Ustadz. Nah itu dia, kalau pakai pengawet khawatir nanti sifatnya juga berubah. Nah, paling bagus yang fresh seperti apa? Ya mungkin Anda bisa lakukan pembibitan, ya. Nah, bisa dilakukan pembibitan dan tanahnya biasanya diolah biar cocok dengan habitatnya tebu, ya. Biasanya teman-teman dari pertanian sudah paham, di Arab sekarang sudah banyak pertanian yang sebelumnya betul-betul nggak tumbuh, sekarang bisa tumbuh. Nah, berikutnya yang kedua apa Bu? Yang kedua, bila dikonsumsinya rutin Ustadz, khususnya kalau sedang berpuasa. Nah, dikonsumsi rutin yang jelas bukan sebagai dosis obat tidak mengapa. Ya, yang nggak boleh kalau sebagai dosis obat. Ketika puasa juga nggak mengapa, justru bagus ya. Dia fungsinya membersihkan ya saluran pencernaan dan lain sebagainya. Nah, juga diantaranya dia mengandung kalsium, maka cocok untuk tadi orang-orang yang sudah dapat udzur usia 50 tahun ke atas justru bagus ya. Menguatkan organ, juga kalsium tinggi, mencegah osteoporosis, juga membersihkan pembuluh darah dari aterosklerosis, banyak sekali manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekali lagi kalau konsumsi tiap hari ya, kalau tiap hari masih batas oke ya, nggak masalah. Tapi kalau batasnya melewati batas terlalu banyak dan setiap hari, akhirnya apa?
tubuh kita nanti akan ada saatnya sifatnya seperti sifat tebu, panas lembab. Wallahu a'lam bishawab. Iya Ustadz. Tadi sekalian untuk yang katarak ya Ustadz. Yang mata Ustadz, kesehatan mata. Yang mata. Nah, untuk mata, pertama apa kaitannya? Di antaranya subhanallah, tebu ini ajaibnya membersihkan apa? Peredaran darah. Ya. Dan mata putih katarak berasal dari mana? Di antaranya dari endapan darah. Ya, makanya dibersihkan, ikut mata juga ikut bersih. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustadz boleh? Nah, kalau boleh Ustadz nasihatkan ketika kita ada air kelapa sama air tebu, sebaiknya dipilih yang mana Ustadz? kalau ada air kelapa atau air tebu ini, masya Allah sifatnya hampir sama, sama-sama hampir panas lembab, ya, sama-sama hampir panas lembab. Kalau menurut kita, ya, menurut saya pribadi, ya, jangan jadikan rutinitas, ya, sekali-kali boleh, ya. Beda halnya dengan kalau sebagai dosis obat. Kalau obat silakan dikonsumsi sampai sembuh, silakan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau Ya, pilih Ustaz, yang alhamdulillah. tergantung kebutuhan, ya. Kalau misalkan butuh kelapa, butuh untuk cairannya sebagai pengganti cairannya sangat bagus, ya. Orang-orang di masa silam sampai melihat kelapa ini sifatnya hampir sama dengan infus, ya. Nah, kalau melihat fungsi tebu nggak sama dengan kelapa, ya. Tebu, masya Allah, bagi mereka para bikers, ya, mereka yang kerja di bawah polusi ini, tebu, masya Allah, membersihkan pernafasan, ya, nggak seperti pada kelapa. Nah, juga masya Allah di antara fungsinya membersihkan darah, ya, pembuluh darah, saluran pencernaan, ya, saluran perkemihan, masya Allah. Nah, tentunya masing-masing punya kelebihan. Bisa kadang konsumsi ini, kadang konsumsi itu. Jika bukan sebagai dosis obat. Iya Ustadz, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Ustadz atas masukan dan nasihatnya. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum untuk semua muslimat di USA dan Kanada ya, yang diwakili oleh Ummu Amr di Saum Ukhuwah. Dan ini pertanyaan terakhir, insya Allah dari Ukhti Rindi di Pekalongan. Bolehkah penderita tumor jinak pada payudara sering mengkonsumsi tebu? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bagus ya, dan menunjukkan si penanya paham sebenarnya. Nah, tadi kita sebutkan tebu kalau terlalu berlebihan akan menyebabkan apa? Miratus safra atau damul okar, ya, air menyebabkan apa? Darah menjadi keruh, darah menjadi hitam. Nah, dan penyebab benjolan-benjolan di tubuh dari benjolan abnormal, tumor dan kanker, penyebabnya adalah apa? Di antaranya darah yang kotor, darah yang kental. Nah, sehingga terjadilah stagnasi. Di antara penyebab darah kotor, terlalu sering konsumsi tebu. Terlalu sering konsumsi daging sapi. Sapi dewasa, bukan anak sapi. Nah, sering konsumsi gula-gulaan atau karbo dan gorengan. Nah, maka ini akan menyebabkan apa? Potensi stagnasi peredaran darah. Kalau sudah stagnasi peredaran darah, sudah potensi timbul tumor, kanker, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti dikurangi, jangan terlalu berlebihan. Baik, alhamdulillah demikianlah pertanyaan terakhir dari Ukhti Ririn di Pekalongan. Untuk selanjutnya mungkin kesimpulan dari Ustazuna Dani sebagai penutup kajian pada malam hari ini. Tafadhol ya Ustaz. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Ini rahmanakumullah, sekali lagi di sekitar kita masih banyak makan minuman sehat. Nah, jangan coba-coba yang instan, jangan coba-coba menjadikan rutinitas konsumsi makanan minuman yang kalau Anda pikir akan menyebabkan masalah bagi tubuh Anda. Nah, yang sehat masih banyak, pilih yang sehat selagi Anda mampu, ya. Walaupun bukan perkara ibadah, tapi apa? Membantu diri Anda untuk mengambil sebab untuk sehat dan istiqomah di atas ketaatan kepadanya. Nah, wallahu a'lam bishawab, ya. Itu saja mungkin yang bisa dimanfaatkan, ya. Jika ada kekurangannya tentunya karena keterbatasan ilmu saya, jika ada benarnya dari Allah semata. Nah,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.